Novel yang akan aku review kali ini bisa dibilang adalah sebuah karya masterpiece karena novel ini awalnya berbentuk cerpen yang dipublikasikan tahun 2006, lalu diterbitkan dalam bentuk novel dengan judul yang sama pada tahun 2018. Jadi perlu 12 tahun untuk mengubah karya yang awalnya sebuah cerpen menjadi sebuah novel. Novel yang aku maksud adalah novel Dilarang Bercanda dengan Kenangan. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Republika. Kamu bisa membelinya di marketplace-nya penerbit Republika atau di websitenya penerbit Republika. Juga ada versi e-booknya yang bisa kamu beli di Google Play Book, dan kamu juga bisa membaca novel ini di Gramedia Digital. Yang aku review ini adalah cetakan pertama November 2018. Yang membuat aku tertarik terhadap novel ini, yang pertama adalah covernya. Jadi covernya ini berlatar belakang Inggris, dan di tengahnya ini ada semacam robekan gitu, jadi membuat orang tertarik. Dan yang kedua yang menarik hati adalah judulnya, Dilarang Bercanda dengan Kenangan. Kalau di toko buku pasti ngelihat judul yang kontroversial, aku jadi tertarik. Dan di daftar isi yang pertama adalah prolog. Jadi prolog di sini juga unik karena menceritakan ending dari cerita ini, yaitu tokoh Johansyah Ibrahim atau tokoh utama dalam novel ini bertemu dengan Aida, wartawan yang ia kenal sewaktu berkunjung ke London. Tapi uniknya Jo bertemu dengan Aida di barak pengungsian korban tsunami Aceh. Ada dua bagian, jadi bagian pertama ini terdiri dari 15 bab yang berjudul Elegi Samudra Bunga, sementara bagian kedua terdiri dari 14 bab. Jadi total bab di novel ini ada 29, lalu diakhiri dengan epilog. Novel ini menceritakan tentang perjalanan Johansyah Ibrahim yang dipanggil Jo, seorang lelaki asal Indonesia yang diceritakan bekerja di kantor Public Relations Agency di Jakarta. Lalu oleh kantornya, Jo disekolahkan, dikursuskan di University of Leeds di Inggris selama 3 bulan. Sewaktu perjalanan studinya ada peristiwa yang menggemparkan dunia, yaitu meninggalnya Putri Diana Spencer, sehingga membuat Jo tertarik datang ke London untuk mengikuti prosesi pemakamannya. Dan sewaktu datang ke London, Jo berkenalan dengan seorang wartawan yang bekerja di The Jordan Times bernama Aida. Bagi Aida yang seorang wartawan, Jo ini cocok untuk dijadikan narasumber, jauh-jauh datang ke London hanya demi mengikuti prosesi pemakaman. Dan di situ Aida menawarkan agar Jo menginap di hotelnya. Di situ mereka makin dekat dan Aida pun ngarep sama Jo. Selain itu, Jo juga ditaksir oleh teman kuliahnya yang bernama Nicole, dan ternyata Jo ini sudah naksir pada anak Pak D-nya alias sepupunya yang bernama Tiara yang juga sedang studi di Inggris. Akhirnya Jo menyatakan perasaannya pada Tiara dan akhirnya mereka berpacaran. Dan beberapa minggu kemudian Jo menikah dengan Tiara. Di situ Aida merasa kecewa karena dipikirnya Jo ini tertarik padanya, dan terjadi teror dari Aida setelah Jo melakukan ijab kabul sehingga membuat Jo konflik dengan Tiara. Tidak berhenti sampai di situ karena beberapa hari kemudian Tiara divonis PCOS sehingga Tiara sulit hamil, dan di situ mereka sering berkonflik hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai di usia pernikahan yang ke-4 tahun. 2 tahun kemudian
Jo menikahi seorang janda yang sedang mengandung karena ingin melindungi janda itu dan anaknya. Namun pernikahan Jo juga tidak bertahan lama karena Jo mengalami berbagai cobaan. Dokter memvonis Jo menderita penyakit oligospermia sehingga istrinya hanya kemungkinan kecil hamil, dan di situ saking stresnya Jo, akhirnya Jo melakukan KDRT terhadap istrinya sehingga istrinya trauma dan menggugat cerai pada Jo. Dan akhirnya Jo kembali menduda untuk yang kedua kalinya. Yang aku suka dari novel ini, yang pertama, penulisnya betul-betul menggambarkan setiap peristiwa secara mendetail. Contohnya peristiwa pemakaman Putri Diana. Di situ tempat-tempat yang dikunjungi oleh Jo dijabarkan dengan rinci. Contohnya Jo berkunjung ke istana Buckingham, jadi istana kediaman Ratu Inggris. Terus juga Jo berkunjung ke istana Kensington. Ini tempat tinggalnya Putri Diana semasa hidup. Lalu Jo juga mengunjungi Althorp, rumah masa kecil Putri Diana dan tempat pemakaman dari Putri Diana. Dan selain tempat-tempat di Inggris, tempat-tempat di Mekah dan Madinah juga diceritakan secara mendetail, karena di buku ini diceritakan bahwa Jo sempat melakukan umroh bersama ibunya setelah bercerai dari Tiara. Buku ini aku nilai 10 dari 10. Wow. Karena benar-benar mendetail dan setiap perjalanan atau alurnya ini nggak bisa ditebak. Dan kalau seandainya aku membaca novel ini di tahun 2018, aku memang setuju kalau novel ini harus ada lanjutannya. Dan untungnya aku membaca di tahun 2020 dan baru saja novel Dilarang Bercanda dengan Kenangan 2 ini terbit. Konsep covernya juga hampir sama seperti yang pertama, jadi ada patahan. Tapi kalau di novel yang kedua ini ada 3 tempat. Semoga aku nggak salah ya. Yang pertama sebelah kiri ini ada gambar sebuah kastil di Jerman. Terus yang tengah ini ada gambar Ka'bah, dan yang ketiga paling pojok kanan ini gambar gedungnya Universitas Indonesia. Jadi latar belakangnya di Jakarta. Jadi aku penasaran banget untuk mereview novel yang kedua, bagaimana ending kehidupan cinta Jo. Akhirnya Jo menikah dengan siapa, atau menjadi duda ketiga kalinya, atau bagaimana, karena banyak sekali pembelajaran tentang pernikahan dari kisah Jo. Oke, sekian Terombuk Review kali ini. Kalau kamu punya rekomendasi buku yang cocok untuk aku review, bisa tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini untuk upload review-review buku yang bermanfaat. Dadah, terima kasih sudah nonton.